Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan saudara semua? Puji Tuhan, sehat? Haleluya. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita sebagai warga negara Indonesia, kita mendapatkan kesempatan yaitu berulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Puji Tuhan. Ini adalah berkat yang kita terima. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memulai refleksi 17 Agustus tahun 2021 memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di mana hari ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu hari kemerdekaan negara kami yang ke-76. Terima kasih atas kemerdekaan ini. Kami anak-anak-Mu, khususnya warga Jemaat GKJ Petoran, bersyukur atas kasih karunia-Mu. Dan sebagai refleksi di 76 tahun kemerdekaan Indonesia, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, sehingga kami mengerti dan pada akhirnya kami dapat mengisi kemerdekaan pemberian-Mu ini dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhir pemberitaan firman, kami mohon penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan. Siapa di antara kita yang tidak ingin merdeka? Tidak ada tentunya. Di seluruh dunia orang ingin merdeka. Bebas. Baik bebas dari belenggu penjajahan, bebas dari belenggu kebodohan, bebas dari belenggu kemiskinan, dan bebas dari belenggu-belenggu yang lain. Dan itu adalah natur manusia. Manusia ingin merdeka. Dan Tuhan
telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita sebagai bangsa Indonesia. 76 tahun silam, para pendiri-pendiri negara kita memerdekakan, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun tidak punya modal apa-apa, tetapi mereka berani, yaitu apa? Mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hanya dengan semangat, mereka meyakini bahwa dengan proklamasi mereka dapat berdiri sebagai bangsa yang berdaulat, negara yang sama dengan negara-negara lain. Dan pertanyaannya, apakah itu terwujud? Iya, Bapak Ibu Saudaraku, terwujud. Indonesia sudah 76 tahun merdeka dari penjajahan. Dan patutlah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita tentang kemerdekaan yang terambil dari Galatia. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan. Kristus telah memerdekakan kita, yaitu dari belenggu dosa. Tadinya kita hidup dalam perhambaan, tadinya kita hidup dalam dosa, tetapi karena Kristus kita dimerdekakan, kita dimenangkan, dan kita diangkat sebagai anak-anak Allah, diberi mahkota kemuliaan. Dan tentu, saudaraku, kemerdekaan pemberian Kristus bukan tanpa pengorbanan. Pasti dengan pengorbanan, yaitu dengan apa? Dengan kayu salib. Kristus berkorban untuk manusia di kayu salib. Demikian juga negara kita merdeka, bukan berarti tanpa pengorbanan. Ribuan orang, bahkan jutaan orang, pendahulu-pendahulu kita telah mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara. Dan patutlah, saudaraku, seperti Galatia pasal 5 ayat yang pertama, supaya kita juga hidup merdeka, maka kita pun harus mengisi kemerdekaan pemberian Tuhan ini. Para pendahulu-pendahulu kita telah memperjuangkan kemerdekaan, maka tanggung jawab kita saat ini yaitu apa? Mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pendiri-pendiri kita. Dengan apa? Bebas dari belenggu kemiskinan, bebas dari belenggu kebodohan, dan bebas dari belenggu yang lain. Mungkin saat ini kita hidup dalam penderitaan karena pandemi. Pandemi menderita. Ya, semua orang merasakan itu. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia banyak orang menderita. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melewati itu semua. Negeri kita pasti bisa melewati. 350 tahun Indonesia dijajah. Apakah tidak bisa melewati itu semua? Bisa, Bapak Saudaraku. Pasti kita pun bisa melewati masa pandemi ini. Seperti falsafah bangsa kita, yaitu apa? Semboyannya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Para pendiri-pendiri negara kita telah bersatu dan kemudian menghasilkan kemerdekaan. Mari kita pun sekarang ini bersatu menghadapi COVID-19. Jangan ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Mari kita mengisi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan. Jangan ada duka, jangan ada luka di antara kita. Semua merasakan penderitaan ini. Tetapi mari kita bersama-sama, yaitu apa? Bersatu padu untuk meneguhkan satu dengan yang lain, melewati penderitaan-penderitaan karena COVID-19 ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari seperti Kristus yang telah memerdekakan kita, maka mari kita memerdekakan orang lain. Agar apa? Agar semua orang sama-sama dipulihkan, agar semua orang sama-sama mendapatkan rahmat Allah. Dan akhirnya siapa yang dipermuliakan? Yaitu Tuhan sendiri. Kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Marilah kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati dan kita dapat mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah. Kita memberikan persembahan syukur kita kepadanya dengan lantunan pujian Indonesia Negaraku, Kidung Jemaat 336 bait yang pertama. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai wujud sukacita kami mengisi kemerdekaan ini. Engkaulah yang memberikan kemerdekaan, maka kami juga mempersembahkan hidup kami untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri. Tuhan berkatilah persembahan kami, sehingga kami dapat mengaturkan semuanya itu ke hadirat-Mu, agar dapat dipakai sebagai sarana kecukupan pelayanan di gereja kami. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang berulang tahun ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan ini adalah pemberian Tuhan. Seperti para pahlawan kami yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, maka tanggung jawab kami generasi saat ini yaitu mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, yaitu dengan memberantas kemiskinan, kebodohan, dan memberantas penyakit-penyakit yang lain. Terlebih lagi Tuhan, di masa pandemi ini, Tuhan mengingatkan kami agar kami mampu berbela rasa kepada yang lain, memulihkan sesama kami yang mengalami penderitaan. Dan itulah sebenarnya wujud kemerdekaan ketika kami mampu memberikan damai kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat bersama-sama, bahu-membahu, agar kami bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih atas kemerdekaan ini. Terima kasih atas setiap peristiwa yang boleh kami alami, karena kami percaya di penghujung nanti kami melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan tetap bersama kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 336 bait yang keempat. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Tuhan memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam